Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini dimanapun kita berada, mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik, setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Terinduk kehidupan kita, ingin dekat dengan Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya.
dekat padamu, itu rinduku. Biarlah ini menjadi penyertaan kita. Oh, dekat Tuhan, kita senantiasa merindukan setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Haleluya. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu dan hadir-Mu di dalam hidup. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dekat padamu, itu rindu. Tuhan tahu setiap kerinduan kita. Haleluya. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang jadi, kini ku datang. Awahi. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kanan kita, katakan, memandang wajah-Mu. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hati-Mu. Katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, haleluya. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Sekali lagi katakan,
kejar hadir-Mu Tuhan, kejar hadir-Mu di dalam hidupku. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Terpujilah Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah kepadamu kembali. Kami hendak menaikkan pujian syukur kami buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari Engkau Tuhan melawat setiap pribadi kami yang boleh Tuhan mengikuti ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menjamah setiap hati kami, biarlah lewat ibadah ini Tuhan, kami semua boleh diberkati, kami boleh menerima kekuatan, kami boleh dibaharui kembali Tuhan, di dalam Tuhan urapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan memakai, mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu, yang Tuhan sudah percayakan untuk ambil bagian dalam sepanjang ibadah pujian. Tuhan yang akan terus memakai, menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang Tuhan mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat sore sedang jemaat Tuhan. Saat ini kita mau masuk hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Sebab tinggal dekat dengan Tuhan, kita dapat saksikan kemurahan Tuhan, amin. Tuhan adalah terangku, haleluya. Hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu Tuhan. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Takkan ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Haleluya. Dengan iman kita mau katakan, kita mau tinggal dekat dengan Tuhan dan saksikan kemurahan Tuhan, amin. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu Tuhan adalah terangku,
Puji Tuhan, walau badai menerpa dalam hidup kita ini, ada Tuhan yang menjadi gunung batu kita, tempat perlindungan kita, kota benteng kita. Kita tidak akan goyah, sebab Kau Tuhan yang benar. Puji Tuhan. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau tempat bentengku, tak akan ku takut. Kau di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Kamu tanganku Tuhan, mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam. Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan meragu. Kau jamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Sebab Kau di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Kau bertanganku Tuhan, menopangku tinggi. Allah yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kau tak alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, semu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yesus, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, tiba saatnya sore hari ini kita akan memberikan korban persembahan, juga korban tatangan untuk operasional gedung gereja. Bagi sidang jemaat Tuhan dapat memberi melalui scan kode barcode ataupun transfer pada rekening yang tertera pada layar. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Gunung batuku, hanya Dia kota bentengku.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu sekalian. Dan saat sore hari ini kita akan kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap hati kita boleh dibentuk oleh firman Tuhan. Menjadi kerinduan kita, kita mau tinggal dekat dengan Tuhan. Haleluya. Kau Allah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Dan ku melihat kemuliaan-Mu, ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ya Allah, Engkau kerinduan kami. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih-Mu Tuhan, amin, lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih-Mu Tuhan, lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Puji syukur Allah Bapa kami yang dalam surga, buat pujian yang telah kami naikkan bagi nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh bersuka cita dan Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah setiap keluarga yang ada. Biarlah ya Tuhan, hanya nama-Mu saja yang kami permuliakan. Sebentar kembali kami akan menerima berkat firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kuasa-Mu boleh bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini ya Tuhan.
biarlah ya Tuhan firman Tuhan ini menguatkan setiap umat-Mu yang ada, yang mendengarkan, menerima berkat firman Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kami hanya mengandalkan Engkau saja. Syukur terima kasih ya Tuhan, kami dalam tangan-Mu pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat yang bisa hadir dalam ibadah ini dalam keadaan tubuh yang sehat. Dan sebelum kita mendengar sebagian dari firman Tuhan, saya menyampaikan selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Antara lain Ibu Susana tanggal 12 Desember, Bapak Cornelius Rudi Hartono tanggal 12 Desember, Saudara Ayub Kriswanto tanggal 12 Desember, Ibu Ruth Ayuningse tanggal 15 Desember, Ibu Dian Wevi tanggal 17 Desember, Saudari Maria Juaria tanggal 18 Desember. Doa saya kiranya Tuhan Yesus berkati kepada ketujuh kekasihku yang berulang tahun dengan kesehatan dan kebahagiaan serta umur panjang. Sebuah ayat mas yang ingin hadiahkan untuk kalian berulang tahun, saya mengutip dari kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-13. Ingatlah selalu akan ajaran yang sudah kau terima daripadaku, jagalah itu baik-baik, sebab dengan ajaran itu hidupmu akan berhasil. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemurahan Tuhan kita boleh sama-sama mengikuti ibadah meskipun secara online. Dan kita melihat betapa Tuhan itu baik buat saudara dan saya, sehingga kita boleh memasuki minggu yang kedua pada bulan Desember ini. Renungan firman Tuhan, saya memberi judul Jiwa yang Melekat kepada Tuhan. Terlebih dahulu kita akan membaca ayat pokok kita di dalam Mazmur 63 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Satu ayat yang indah, merupakan ungkapan hati dari Daud. Dia katakan, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ini yang dialami oleh Daud. Meskipun pada saat dia mengatakan ayat ini, dia dalam keadaan yang tersiksa, saudara. Dia sedang ada di pengasingan karena dia dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri, yaitu Saul, saudara. Tetapi melihat keadaan yang tidak menguntungkan sekalipun, Daud dia memiliki satu pengakuan yang jujur, bahwa jiwaku melekat kepadamu. Kalau jiwa seseorang melekat kepada Tuhan, maka tangan kanan Tuhan itu yang akan menopang dia, saudara. Kata melekat, kalau di dalam terjemahan lama dikatakan, maka jiwaku bersangkut paut kepada engkau, dan tanganmu kanan menyokong aku. Jiwa yang melekat itu adalah jiwa yang bersangkut paut kepada Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, melekat atau bersangkut paut memiliki arti yang pertama adalah berhubungan, berkaitan satu dengan yang lain.
Arti yang kedua adalah berkepentingan. Arti ketiga katakan setia kepada. Seperti Daud ini, dia melekat kepada Tuhan. Artinya hatinya, jiwanya melekat, berhubungan, berkaitan, berkepentingan, menandakan Daud adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Yang keempat adalah ada kerinduan yang dalam. Tidak mungkin seseorang yang tidak mempunyai satu kerinduan, lalu jiwanya, hatinya melekat, saudara. Pasangan suami istri saja, saudara. Ada kalanya hatinya tidak semelekat waktu dia diberkati. Dengan berjalannya waktu, hati suami, hati istri ada kalanya mulai renggang, saudara. Ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sedangkan suami istri itu, bahasa Jawa katakan garwo, sigaraning nyawa. Nyawa yang menjadi satu, dua orang, dua pribadi yang disatukan oleh Allah. Itulah suami istri. Tapi saya yakin suami istri yang ada, kita tetap rekat, saudara. Kita tetap saling melekat. Jangan biarkan iblis memasuki celah-celah yang kita buka untuk membuat hubungan suami istri menjadi renggang, saudara. Untuk membuat orang tua, anak, hubungannya semakin jauh. Tetapi miliki, saudara, hati, jiwa ini yang selalu dekat satu dengan yang lain, saudara. Demikian juga hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai renggang. Meskipun sesulit apa keadaan kita, keadaan dunia yang seolah-olah membatasi langkah-langkah kita, untuk kita melangkah lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ingat, tidak ada hal yang dapat memisahkan kita, saudara. Biar kita jaga hati kita, jiwa kita tetap berhubungan erat dengan Tuhan, saudara. Awalnya Allah menciptakan manusia mempunyai hubungan yang begitu erat. Memang ini tujuan Allah. Allah menciptakan manusia supaya bisa berkomunikasi. Begitu indah, begitu harmonis. Tetapi kita melihat, saudara, bahwa awal hubungan manusia dengan Allah yang begitu melekat erat, yang begitu harmonis, hubungan itu menjadi putus. Karena apa? Karena tidak taat lagi. Karena Adam dan Hawa sudah melangkah keluar dari firman Tuhan. Dosa yang membuat putus hubungan manusia dengan Allah, saudara. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 2 katakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jelas bahwa yang
mematahkan, memutuskan hubungan kita dengan Tuhan tidak lain adalah perbuatan jahat manusia itu sendiri. Yang membuat tidak harmonis lagi hubungan kita dengan Allah tidak lain adalah perbuatan-perbuatan dosa manusia itu sendiri. Kalau kita memelihara dosa di dalam hati ini, saudara, maka dosa itu akan bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalam hal apa? Memisahkan kita semakin jauh. Hubungan kita antara Allah sendiri dengan kita, manusia, ciptaannya, saudara. Sebenarnya hal ini sangat tidak sejalan dengan hati Allah. Allah inginkan, saudara, supaya hubungan manusia itu tetap erat kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita yang sering mengecewakan hati Tuhan. Karena kita sudah mulai jauh dan jauh tinggalkan Tuhan. Karakter ilahi salah satunya adalah kasih, saudara. Allah yang penuh kasih, Dia tidak akan melupakan umatnya. Meskipun manusia sudah jauh dari Dia, tetapi kita melihat bahwa Allah itu tetap mencari orang-orang percaya, anak-anaknya yang mau hidup dekat kepada Dia, yang memiliki jiwa yang melekat kepadanya, sehingga ada hubungan karib dengan Allah. Dan anak-anak Tuhan yang demikianlah yang akan dipulihkan hubungannya, ya, supaya hubungan kita dengan Allah boleh semakin erat, saudara. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab ini. Kita lihat, ini bukti Allah, Dia tidak meninggalkan manusia. Yang pertama, tokoh yang bernama Henokh. Kalau kita baca Kejadian 5 ayat 24, Henokh ini dia bergaul karib. Artinya dia hidup dekat dengan Tuhan. Jiwanya melekat kepada Tuhan. Dia berkenan kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 5 katakan, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henokh hidupnya berkenan kepada Allah. 300 tahun Henokh bergaul karib dengan Allah. Saudara, ini satu rahasia bagi kita. Kalau kita mau hidup dekat dengan Tuhan dan Tuhan berkenan kepada kita, kita harus hidup bergaul karib dengan Allah seperti Henokh ini. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara, di hari-hari yang terakhir ini, kita mau hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang menurut akan firman Tuhan. Hidup yang mau melakukan segala kebenaran firman Tuhan seperti Henokh ini. Sehingga dia tidak alami kematian, tetapi dia diangkat oleh Allah. Demikian indah dia dimuliakan, saudara.
orang yang berkenan hidupnya, orang yang cocok hatinya dengan Allah, maka dia akan mengalami kehidupan yang kekal, saudara. Yang kedua, Nuh, kita tentu tahu ceritanya, saudara. Nuh adalah salah satu orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, puji Tuhan. Nuh dikatakan seorang yang benar dan tidak bercela pada zamannya. Oleh sebab itu Nuh itu bergaul erat dengan Allah. Saudara yang kasih, masihkah kita hidup benar? Masihkah kita hidup yang tidak bercela di hadapan Tuhan? Kalau kehidupan kita sudah tidak benar di hadapan Tuhan, boleh ditandai kehidupan kita sudah jauh dari Tuhan. Tetapi kalau kita bisa menjaga kehidupan kita ini benar, kudus, suci di hadapan Tuhan, saya yakin keselamatan yang Tuhan berikan kepada Nuh dan keluarganya itu juga akan terjadi buat saudara dan saya, saudara. Yang ketiga, Ayub. Dikatakan Ayub juga bergaul karib. Sejak remaja, kehidupan Ayub ini adalah kehidupan yang berkenan. Dia adalah orang yang saleh di hadapan Tuhan. Ayub 29 ayat 4. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ayat ini menunjukkan, saudara, bagaimana Ayub dan Allah itu bergaul karib di kemah Ayub itu, saudara. Ada hubungan yang dekat. Ayub adalah seorang yang saleh. Dia seorang yang suka berdoa kepada Tuhan. Saudara, masihkah kita suka berdoa kepada Tuhan? Doa itu yang menjadi komunikasi kita dengan Allah untuk mempererat hubungan kita dengan Allah. Milikilah kehidupan doa, supaya kehidupan kita ini boleh semakin layak, semakin berkenan, dan menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kita ini boleh semakin memiliki kerohanian yang semakin menanjak, saudara, yang semakin disempurnakan dan disempurnakan. Puji Tuhan. Orang yang keempat tidak lain adalah Daud, seperti ayat yang kita baca tadi, saudara. Mengapa Daud, saudara? Kalau kita melihat mengapa Allah pilih Daud, di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 bagian B dikatakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mengapa Daud yang dipilih? Karena hati Daud cocok dengan hatinya Allah, saudara. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita memiliki hati
yang cocok dengan hatinya Allah. Kalau kita masih memiliki hati yang cocok dengan hatinya Allah, tentu kita akan memiliki hubungan yang erat, hubungan yang melekat, yang bersangkut paut kepada Tuhan. Kalau hal ini terjadi, maka apa yang dikatakan Daud itu menjadi satu kenyataan di dalam kehidupan kita. Seperti ayat Mas yang tadi sudah kita baca. Tangan kananmu akan menopang aku. Terjemahan lama katakan, tangan kananmu akan menyokong aku. Dalam keadaan apapun juga, kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi, kalau kita tahu hidup dekat dengan Tuhan, memiliki jiwa yang selalu melekat kepada Tuhan, maka tangan Allah, tangan kanannya akan menyokong kita, akan menopang kita, supaya kita tidak jatuh, saudara. Oh haleluya. Dengan berjalannya waktu, maka hubungan manusia itu mulai renggang kembali, saudara. Hubungan manusia dengan Allah semakin jauh. Tetapi ingat bahwa Allah tetap mengasihi manusia. Sifat ilahi ini tidak akan pernah hilang, yaitu kasih Allah kepada kita semua. Maka apa yang dinubuatkan, saudara, di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara yang kasih, inilah rencana kasih Allah yang diberikan kepada manusia. Allah akan memberikan Sang Immanuel untuk menjadi perekat, untuk menjadi penghubung antara manusia dengan Allah. Setelah 430 tahun lamanya, janji ini digenapi. Tertulis dalam Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. 2 minggu lagi kita akan peringati Sang Immanuel itu lahir di dalam dunia ini. Yang terlebih penting bagi kita, saudara, bukan hanya sekedar hura-hura kita menyambut Natal, tetapi mari kita siapkan hati kita. Sudah siapkah hati kita untuk menyambut Sang Immanuel itu? Sebab Sang Immanuel itu bukti kasih Allah yang begitu luar biasa kepada umatnya. Allah ingin kita kembali supaya memiliki jiwa yang selalu melekat kepada Dia. Jangan sampai terputus hubungan kita. Immanuel itu bukti, saudara, bahwa Yesus itu sebagai perekat antara Allah dan manusia. Immanuel itu adalah Tuhan beserta dengan kita. Dalam bahasa Jawa katakan manunggal.
menjadi satu. Betapa indahnya, saudara. Tuhan ingin hubungan anak-anaknya, orang-orang percaya ini boleh semakin dekat lagi ketika Sang Immanuel itu hadir di dalam hati kita masing-masing, saudara. Saudara yang kasih, mari dalam mempersiapkan Natal, dalam menyambut Natal ke depan ini, miliki hati, persiapkan hati ini, saudara, supaya kita benar-benar diberkati dengan hadirnya Sang Immanuel itu. Kalau Immanuel itu menyertai kita, manunggal dengan pribadi kita, saudara, maka tangan Tuhan yang berkuasa itu akan terus menyertai kita. Tahun-tahun depan yang kita hadapi tidak akan lebih enak, tetapi akan lebih sulit. Itu firman Tuhan. Tetapi kalau Immanuel itu ada di dalam diri kita, hidup kita ini akan semakin dekat. Jiwa kita semakin melekat kepada Tuhan. Maka tuntunan Allah, pimpinan Allah, penyertaan Allah akan dilimpahkan di dalam kehidupan saudara dan saya, saudara. Puji Tuhan. Ya. Mengapa, saudara? Immanuel itu harus hadir. Ya, karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang tidak asing bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah. Kasih agape, yaitu kasih Allah kepada manusia, itulah yang disediakan buat saudara dan saya. Dan yang kedua, kita lihat ayat yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Mengapa ada Immanuel? Karena Yesus ingin menyatukan kita. Seperti Bapa menjadi satu dengan anak, demikian juga kita anak-anaknya boleh menjadi satu dengan Bapa. Satu kehidupan yang harmonis, saudara, yang kita akan alami, bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi sampai pada kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Immanuel terus beserta dengan kita. Tidak ada apapun yang ada di dalam dunia ini yang dapat memisahkan kita dengan Immanuel. Sebagai ayat penutup Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada yang dapat memisahkan kita lagi. Kita bersyukur Immanuel ada di dalam diri kita. Immanuel bukti daripada kasih, dan Sang Immanuel itu yang mempersatukan kita kembali dengan kasih Allah Bapa yang dalam surga. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Naikkan pujian Immanuel
Immanuel, Engkau beserta dengan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Jiwa kami memegahkan Engkau Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur berterima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami bersama umat-Mu pada minggu sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah diberitakan Tuhan. Engkau berkati Tuhan, kerjakan terus firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus dalam setiap loh hati kami Tuhan, akan membuat kami boleh semakin bertumbuh senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh mengingatkan kami Tuhan, seluruh kami jemaat-Mu Tuhan, untuk kami boleh memiliki hati yang senantiasa melekat kepadamu Tuhan, agar kami boleh bergaul intim dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati juga semua imam-imam Tuhan yang suka mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah pada minggu sore hari ini Tuhan. Kami menyadari kami tidak berarti apa-apa Tuhan. Semua yang dapat kami kerjakan hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dengan itu kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau bakar terus Tuhan roh kami Tuhan, dengan api Roh Kudus, membuat kami tetap boleh semangat dan giat Tuhan, dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya tangan Tuhan berlaku dengan baik, terus menyertai dan membuat berhasil Tuhan. Demikian juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah Tuhan. Engkau sumber dari segala hikmat Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat kepintaran Tuhan, dengan semangat belajar yang tinggi bagi anak-anak-Mu yang sedang duduk di bangku sekolah dan kuliah Tuhan. Kau buat berhasil studi anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka juga boleh meraih masa depan yang luar biasa Tuhan, sebagaimana Engkau janji dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah akan nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami juga doakan Tuhan, buat anak-anak-Mu yang sedang terbaring dalam keadaan tubuh mereka yang lemah dan sakit Tuhan. Dengan sehati kami berseru kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa biru menyembuhkan Tuhan mereka yang sedang sakit Tuhan. Pulihkan kesehatan fisik anak-anak-Mu secara prima Tuhan, agar kembali mereka boleh dapat beribadah dengan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami hamba-Mu, kami mensyukuri atas anugerah berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah alaskan doa ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga, kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam pekerjaan Roh Kudus ada tinggal menyertai kita sekalian, mulai dari saat minggu sore hari ini sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin.